Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiris Deni. Saya dari program studi akuntansi. NIM saya 290205014. Di video kali ini saya akan presentasikan materi Pendidikan Agama Islam 3 dari dosen pengampu saya, Bapak Aden Sudarman SAG MPDI, yaitu dari materi ibadah haji. Sebelumnya kita berdoa semoga yang nonton dan aku bisa melaksanakan ibadah haji. Pengertian ibadah haji secara etimologi dan terminologi. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-haju yang berarti al-qasdu yang yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia. Kemudian dalam pengertian terminologi, haji merupakan arti orang yang berziarah ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Dasar hukum ibadah haji yaitu dasar hukum ibadah haji adalah wajib sebagaimana lafaz ibadah haji adalah wajib yang mengandung arti kewajiban yang Allah perintah dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Karya tidak memerlukan suatu dari seluruh alam. Ketentuan dan tata cara ibadah haji. Syarat haji adalah syarat yang harus dipenuhi seorang untuk menunaikan ibadah haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat haji, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Berikut adalah syarat-syarat haji. Pertama, agama Islam. 2, berakal sehat. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Balik atau mencapai usia dewasa. Merdeka, bukan seorang budak. Mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Berikut adalah rukun-rukun kegiatan yang harus dilakukan selama haji. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka ibadah haji tidak sah atau batal. Pertama, ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih, yang satunya dililitkan ke pinggang sampai ke bawah lutut dan yang satunya disampingkan ke bahu kiri. Untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Biasanya menggunakan mukena putih. Tujuan dari rukun ihram ini adalah untuk menunjukkan kesetaraan semua jamaah haji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perbedaan antara orang kaya atau orang miskin dan lain sebagainya. Mengenakan kain yang tidak dijahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan materi. Lewat pakaian individualitas seseorang bisa terlihat dan perbedaan serta akan terciptanya penghalang yang memisahkan manusia. Yang kedua, wukuf. Wukuf artinya berdiam diri, tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf hendaklah selalu berzikir, berdoa di padang Arafah, dan matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf dan sa'i. Tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah berlawan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad
Mereka berkeliling secara mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian jamaah, cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Selama tawaf, jamaah tidak diperbolehkan untuk makan, namun minum diperbolehkan karena selama tawaf bisa kelelahan dan atau dehidrasi karena berdesak-desakan dengan banyak orang. Untuk jamaah laki-laki dianjurkan untuk memutari Ka'bah pada 3 sirkuit awal dengan langkah yang cepat, sisanya bisa berjalan dengan santai atau berjalan-jalan kecil. Jika tawaf sudah selesai, jamaah langsung melakukan sholat sebanyak 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Namun, karena banyaknya jamaah haji dan dari berbagai negara, jamaah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ini dalam masjid. Biasanya setelah sholat jamaah akan meminum air zam-zam yang tersedia di dekat masjid. Tawaf diikuti dengan sa'i atau berlari-lari kecil atau berjalan menuju Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, pada jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lontar jumroh. Lontar jumroh adalah melemparkan batu kerikil pada jumroh. Lontar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang yang beriman yang ingin melakukan kebaikan. Untuk hikmah menjalankan ibadah haji, yang pertama, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sebab harus diselesaikan terlebih dahulu. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan karena telah menepati janji kepada Allah untuk datang ke Baitullah, mengingat perjuangan dan jihad Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam, melatih sifat sabar dan disiplin, mendorong diri untuk rela berkorban dan lebih mengutamakan orang lain di atas kepentingan sendiri, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat sehat dan harta, dan manfaat bagi umat Islam, yaitu menciptakan rasa persaudaraan dan kesatuan umat muslim di dunia, mempererat tali persaudaraan bagi umat muslim di dunia, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi, sebagai media untuk berdakwah dalam menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh dunia, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW semasa hidup. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.